Tuhan memanggil aku menerima panggilannya. Setelah aku menunaikan panggilan, aku menderhakainya. Aku mendengar dan mentaatinya. Setelah suruhan itu aku terima, aku mencuaikannya. Tuhan panggil lagi aku tidak menolaknya. Setelah aku menerimanya, di situ aku tidak beradab kepadanya. Tuhan suruh lagi aku tidak pula menolak suruhannya. Setelah aku menerimanya, aku tidak sungguh-sungguh mengerjakannya. Begitulah aku ini, setiap kali Tuhan panggil, aku menerimanya. Setiap aku disuruh, aku tetap tunaikannya. Tapi di dalam ketaatan itulah aku derhaka padanya. Bilakah aku setelah aku menunaikan panggilan, aku menderhakainya. Tuhan menyuruh aku mendengar dan mentaatinya. Setelah suruhan aku mencuaikannya. Tuhan panggil lagi aku tidak menolaknya. Setelah aku menerimanya, di situ aku tidak beradab kepadanya. Tuhan suruh lagi aku tidak pula menolak suruhannya. Setelah aku menerimanya, aku tidak sungguh-sungguh mengerjakannya. Begitulah aku ini,
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri wa dini wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'd. Bapak Ibu jemaah Duyuf Rahman yang Allah muliakan, tiada ungkapan kata yang paling pas kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali ucapan hamdalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azizul Ghafur yang telah berkenan mengizinkan kita semua untuk sama-sama kita berkumpul di Baitullah ini dalam acara pemberangkatan para jemaah umroh pada tanggal 23 Juni hari ini. Bapak Ibu sekalian, para tamu Allah, sebelum kita berangkat tentunya ada kelancaran dalam perjalanan kita sampai tanah suci nanti, dan kita semua bisa melaksanakan manasik umroh dengan baik benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan kita semua bisa kembali ke tanah air berkumpul dengan keluarga kita semua dengan membawa umroh yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, para tamu Allah yang akan berangkat pada pagi hari ini, kita bersyukur Allah memberikan kenikmatan dan kesehatan pada kita semua. Ibu dan Bapak, sebelum nanti pemberangkatan ke Jakarta, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, insya Allah pemberangkatan akan dibagi 3 rombongan bis, dan Ibu Bapak nanti sudah diatur. Ibu Bapak ada di bis mana, di bis mana, nomor berapa ya. Mohon nanti naik bis dengan tertib. Jangan sampai pada saat Ibu dan Bapak naik bis ada tas yang tertinggal. Sekarang sudah menjadi tanggung jawab masing-masing. Dari mulai kantong paspor, ID card, kemudian tas teng-teng, itu tanggung jawab seluruh jamaah. Kemudian pada saat Ibu Bapak nanti sampai di Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta, itu akan langsung istirahat di Safir. Saya ingatkan lagi Ibu ya, akan langsung istirahat di Safir. Mohon pada saat Ibu dan Bapak turun dari bis, Ibu Bapak tidak mengambil kopernya, karena koper nanti sudah ada yang mengurusnya. Jadi Ibu semuanya jamaah masuk ke Safir dengan membawa tas teng-tengan, tidak membawa koper. Setelah itu di Safir menunggu beberapa waktu untuk nanti dilaksanakan pembagian paspor, tiket dan sebagainya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma. Alhamdulillah, para jemaah tamu-tamu Allah yang sudah siap dengan hati yang bulat, tekad yang sungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah umrah berkunjung ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Para keluarga yang mengantarkan hamba-hamba Allah ini, baik yang menginap sejak tadi malam, ada yang datang dari sore hari, yang berkumpul bersama menyaksikan hamba-hamba Allah yang akan berjuang berjihad fisabilillah. Yang pertama, kiranya patut kita menyampaikan syukur yang sedalam-dalamnya pada Allah. Tidak semua saudara kita kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah umrah ini. Banyak saudara-saudara kita yang hatinya bergetar ketika melihat Bapak Ibu secara berseragam melaksanakan umrah, tapi saudara-saudara kita masih belum punya kesempatan sebagai bapak dan ibu. Maka yang pertama, kita patut kiranya menyampaikan syukur yang paling dalam kepada Allah.
Alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Rahim, saya bisa berangkat menunaikan ibadah umrah saat ini, dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan harapan yang kita inginkan. Hadirin rahimakumullah, perjalanan umrah itu bukan perjalanan wisata. Kita ke Mekah bukan untuk shopping. Mungkin juga ada yang lain yang niatnya sekedar ingin shopping, ingin wisata. Tapi untuk kita semua berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah semata-mata ingin ibadah. Tidak ada yang kita harapkan kecuali ibadah umrah kita diterima oleh Allah, umrah yang mabrur. Tiada kita harapkan ke umrah kita menjadi umrah yang bisa menghapus segala dosa, menghilangkan segala kesalahan yang selama ini telah kita lakukan. Rasulullah menjanjikan pada kita al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma. Perjalanan umrah yang satu ke umrah berikutnya akan menghapus semua dosa yang dilakukan di antara umrah-umrah itu. Maka itu supaya umrah kita mabrur. Artinya Bapak Ibu rahimahullah tidak usah khawatir ketika kita semua mukhlisina lahu dinahu nafa, membersihkan hati kita ketika melaksanakan ajaran Allah, mengikuti sunnah Rasul, maka tidak usah khawatir. Kesehatan ibu yang selalu mungkin ibu sakit-sakitan, ada yang baru pulang dari rumah sakit, ada yang diponis oleh dokter itu dan ini. Yang menyehatkan kita bukan dokter, yang menyelamatkan kita bukan ahli medis. Hidup mati kita bahkan Allah yang menentukan. Kita semua diciptakan oleh Allah, maka Allah pula yang akan menyelamatkan kita, menjaga kita kesehatannya dan keselamatannya. Maka begitu melangkah kaki kan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Aku serahkan kesehatanku, keselamatanku, hidup dan mati kepadamu ya Allah. Aku tidak punya kekuatan sedikit pun. La haula wala quwwata illa billah. Rumah kita, perusahaan kita, harta kita, semua milik Allah. Titipkan saja pada Allah. Bersihkan hati semata-mata. Kita datang ke salat baik Allahumma la baik untuk memenuhi panggilan Allah. Ini yang paling kita rasakan. Dan hati yang ikhlas, insya Allah semua akan terasa ringan. Bapak Ibu kadang pindah, kadang bumi hati. Kita dipanggil oleh Allah. Sekian miliar manusia di kolom bumi ini. Akhirnya kita sama-sama menundukkan hati dan kepala kita, tanggalkan semua kesombongan Islam yang menghantui jiwa kita. Kita akan berangkat menuju Allah ke tanah suci, tanah yang dijamin oleh Allah kesuciannya. Kita sama-sama mohon perlindungan. Mudah-mudahan perjalanan kita semua dari awal sampai akhir senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau saksikan ya Allah hamba-hambamu bersimpu di rumahmu ya Allah, selesai melaksanakan rukuk dan sujud kepadamu. Kami semua ya Allah hanya kepadamu menghadapkan diri dengan sepenuh hati dan jiwa. Hanya kepadamu kami beribadah ya Rabb, dan hanya kepada pula kami mohon pertolongan. Allahumma ya Rabbana, kami adalah orang yang lemah, makhluk yang sahih, yang tidak punya kekuatan secuil apapun ya Rabb. Hanya Engkau yang maha kuasa, yang menggerakkan hati kami, yang menggerakkan kaki kami, yang mengatur seluruh alam semesta ini. Karena ya Rabb,
Berikanlah pada kami kesehatan lahir dan batin sepanjang kami melaksanakan ibadah umrah ini. Berikanlah kepada kami kenikmatan sebanyak-banyaknya ya Allah. Limpahkanlah rahmat barokah ya Rabbana. Hindahkan segala muskilah, permasalahan, halangan, rintangan apapun, kesulitan sekecil apapun, kesusahan sekecil apapun yang akan menghalangi ibadah yang akan kami laksanakan. Allahumma ya Rabbana, di hadapan kami makhluk yang tidak ada artinya apapun, kami makhluk yang senantiasa sebuah kesalahan. Badan kami dipenuhi dengan kemaksiatan, dosa yang meliputi kepala kami ya Allah. Sebentar kami akan berkunjung ke rumah-Mu yang suci ya Rabbana, maka itu bukakanlah pintu tobat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik yang terkecil maupun yang terbesar, yang nampak kelihatan termasuk dosa-dosa yang tidak nampak kelihatan oleh manusia biasa ya Rabb. Mungkin orang tidak tahu ya Rabb, kami melakukan dosa, melakukan maksiat. Istri kami, anak kami, keluarga tidak lihat kami melakukan dosa yang banyak kepada-Mu ya Allah. Tapi Engkau Zat yang Maha melihat, mengetahui begitu jelas dan gamblang dosa-dosa yang telah kami lakukan selama ini ya Rabbana. Kesalahan yang kami lakukan jelas di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbana, dan kami takut pada azab-Mu ya Allah, baik azab di dunia apalagi azab di akhirat atas dosa yang telah kami lakukan ini ya Rabbana. Allahumma ya Rahman Rahim, hanya Engkau Sang Maha Penerima Taubat. Bukakanlah pintu tobat ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni kesalahan kejahatan kami ya Allah. Ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, ayah anak kami, ibu nabi yang sangat kami cintai ya Allah, yang jasanya tidak mungkin dapat kami balas ya Rabbana, sejak mengandung kami, melahirkan kami sampai saat ini ya Allah. Baik mereka orang tua kami yang masih ada di hadapan kami pada pagi ini, misalnya telah wafatnya sudah di dalam bahagia ya Allah. Hanya doa dari kami ya Allah yang mereka butuhkan saat ini ya Allah. Ya Rabbana, ampuni dosa kesalahan mereka ya Allah. Alhamkan ya Allah, bacaan lapangkan ya Allah. Limpahkan rahmat kepada mereka ya Allah. Bebaskan dari azab kuburnya ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana, curahkan pula ampunan kepada saudara-saudara kami semuanya ya Allah. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, saudara-saudara kami, pemimpin kami, guru kami, muslimin muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Rabbana, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah keluarga-keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Rabbana. Jika Engkau menakdirkan kami harus wafat ya Rabb, kami yakin pasti kami akan menemuinya ya Rabb. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wafatkanlah kami dengan husnul khatimah, wafatkanlah iman kepada-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah, berikanlah kelancaran pada semua perjalanan ibadah yang dilakukan ya Rabb, kenikmatan yang banyak. Sehatkanlah kami ya Rabbana lahir dan batin sepanjang kami melakukan perjalanan ibadah ini ya Rabb. Angkat semua penyakit, penderitaan, kesulitan yang ada pada hamba-hamba-Mu ini ya Rabb. Berikanlah kekuatan yang maksimal mereka ya Rabb. Ikhlaskanlah hatinya untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Hilangkanlah rasa riya, sombong, sum'ah yang ada di hati kami ya Allah. Jadikanlah itu umrah yang terbaik untuk kami, umrah yang betul-betul bisa menghapus dosa-dosa kami ya Allah. Ibadah umrah yang bisa mengantarkan kami ke surga ya Allah. Allahumma ya Rabbana, saudara kami yang hadir di luar melihat kami, hamba-Mu dapat kesempatan hari ini berkunjung ke tanah suci-Mu ya Allah. Berkatkanlah pula mereka ya Allah. Minal khosirin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekalian, Bapak Ibu, nanti akan kembali masuk bis. Ada waktu sekitar 10 menit masuk bis. Silakan pamitan kepada sanak keluarga, anak-anak, orang tua yang akan ditinggalkan. Tapi sementara itu jangan keluar dari masjid, biar nanti panitia tidak sulit untuk mengatur. Yang sesuai akan mengabsen Bapak Ibu untuk masuk bisnya masing-masing, dan nanti mohon para panitia di luar untuk mengatur dan tertib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tuhan, aku takkan bosan memperjuangkan Engkau. Aku tidak akan jemu, takkan istirahat. Ku gunakan waktu, tenaga dan Tuhan memanggil aku menerima panggilannya. Setelah aku menunaikan panggilan, aku menderhakainya. Ini satu contoh Ibu Tati ya. Nanti Ibu Tati ada ataupun nanti Ibu yang di bawah 45 tahun bisa melihat di kisahnya ada tertulis siapa ada makhluknya. Kalau tidak ada Pak, silakan datang kita. Atas Bu. Sini Pak ya. Di tulisan ini bisa di lembar bisa di password. Ada tertulis. Nah di dalam password satu ada tiket. Kemudian ada form kedatangan. Ini sudah kami buatkan, ya. Ini jangan sampai ada yang terjatuh. Atas Bu, form kedatangan, ada tulis kedatangan dan keberangkatan. Kalau sudah disobek jangan ada yang terjatuh. Baik, saya bagikan dulu biar bisa lebih mengerti. Menerimanya, aku tidak sungguh-sungguh mengerjakannya. Begitulah aku ini, setiap kali Tuhan panggil, aku menerimanya. Setiap aku disuruh, aku tetap tunaikannya. Tapi di dalam ketaatan itulah aku derhaka padanya. Bilakah aku ini dipanggil dengan sedianya, entah bila lagi jika aku disuruh, aku tidak hianat suruhannya. Begitulah aku ini,
menerima panggilannya. Setelah aku menunaikan panggilan, aku menderhakainya. Tuhan menyuruh aku mendengarkan mentaatinya. Setelah suruhan itu aku terima, aku menyesuaikannya. Tuhan panggil lagi aku tidak menolaknya. Setelah aku menerimanya, di situ aku tidak beradab kepadanya. Tuhan suruh lagi aku tidak pula menolak suruhannya. Setelah aku menerimanya, aku tidak sungguh-sungguh mengerjakannya. Begitulah aku ini, setiap kali Tuhan panggil, aku menerimanya. Setiap aku disuruh, aku tetap tunaikannya. Tapi di dalam ketaatan itulah aku derhaka padanya. Bilakah aku ini dipanggil dengan sedianya, entah bila lagi jika aku disuruh, aku tidak hianat suruhannya. Begitulah Terus galulis, terus siap-siap, dadah tuh Bu. Wah gitu. Oh iya, tiga sekawannya. Baru 2000 Johana. Nah gitu, atuh bujeng atuh. Nah gitu. Kenang-kenangan kamu putra, kamu putu, kau tetangi ajakan Payun, dan si buntunya, aja. Di Zoom full layar gue. Insya Allah dipasti leparin tuh. Alhamdulillah. Pak Berdiri damang Pak Ahmad damang. Alhamdulillah hebat. Biasa tawaf, biasa sa'i. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Sleman damang wajah. Damang putra atau si walar kuabdi tos. Ya kasar-kasar hidung sahaya katutupang ku kasar. Pak Haji damang. Alhamdulillah. Ya Pak Haji Amin terus kalan dari tilu tadi yo. Ya. Terus kalan dari tilu Pak Haji Amin monyo. Paharomo. Ibu pada ke mana? Di dia, Bu, di dia. Tong itu. Di dia kacaina.
Teteh liwat sobiri nagrek daman. Ji, mana wae? Damang Pak Ji. Oh, cap jempol. Di Pak Ji cap jempol nanti. Waduh. Sauran. Bapak-bapak ibu-ibu, sa kebon hui, sauran Pak Ji. Bapak ibu-ibu. So, sa kebon hui, mangga orang umroh. Alhamdulillah, So. kasaraya nawarkan kebon hui, alhamdulillah sehat. Oh, teras. Mangga orang umroh, sasarangan. Atau senigero di Sasarangan. mau masyarakat umum. Gitu. Sekarang warga-warga sedang Tong ke mana-mana Pak Ji. Kada rumutakin Pak Ji. mangga karena takir Daru mutakin darun mutakin. Alhamdulillah nuhun Bu Aja. Sehat di jalan Bu, lancar Bu. Lancar ya. Lancar ya, kalangkung ya Bu. Nah, gitu. Jatuti kumaha damang Bu. Alhamdulillah. Bu Aja Bisa jadi kalau misalkan ada delay penundaan penerbangan, bisa jadi pas waktu Jumat itu ada di pesawat. Nanti Ustadz yang akan memandu ya, kapan waktu-waktu untuk melaksanakan sholat conditioning lah ya untuk sholat. Mudah-mudahan pagi hari sih, tidak ada perubahan, sudah sampai di Jakarta. Itu mungkin Pak ya sebagai bahan agenda untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilakah aku ini dipanggil dengan sedianya, entah bila lagi jika aku disuruh aku tidak hianat suruhannya. Begitulah aku ini sentiasa derhaka di dalam taat. Begitulah aku ini mengikut perintah tidak berada. Aku harap di dalam menunaikannya panggilan dan Tuhan tidak berada. Maaf dan ampun kepadamu. Hawa dingin di mana? Jabal Nur. terbentang amat luasnya
Ada gunung kecil bernama Jabal Rahmah, berdiri dengan kukuhnya. Ada tugas berat selesai. 23 tahun terdengar dalam amanatnya di Jabal Rahmah. Lelaki agung itu salawat dan salam baginya. Dia sampaikan firman dari Tuhan. Hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kurelakan Islam jadi agama. Haji haram, haji haram, haji, haji haram, haji haram, haji. Alangkah mulia tugasnya. Kau ingin berjuang tapi tidak mampu menerima. Sekalian rahmatullah, ini adalah Museum Ka'bah. Alhamdulillah kita berhasil masuki ke dalam Museum Ka'bah dengan izin resmi. Inilah foto-foto Ka'bah sejak zaman. Engkau ingin berjuang tapi tidak sepenuhnya menerima pimpinan. Engkau ingin berjuang tapi tidak begitu setia kawan. Engkau ingin berjuang tapi tidak sanggup berkorban. Engkau ingin berjuang tapi ingin jadi pemimpin. Engkau ingin berjuang menjadi Bilas penyangga Ka'bah, bekas kayu penyangga dalam Ka'bah. Kesehatan dan kerehaan tidak sanggup Zaman dulu, dia manual pun. Ya, alat tenun zaman dulu, Bu. Engkau ingin berjuang, masa tidak sanggup engkau luangkan. Engkau ingin berjuang. Ayo Bapak, Ibu bisa kita masuk ke dalam. Engkau ingin berjuang, Bukan bakunya ini, tapi
khususnya ya ada satu buku di dalamnya ingin berjuang, diri engkau tidak tingkatkan. sekarang ini berwarna putih bukunya, hanya artinya tetap ini gantinya seperti ini. Kau ingin berjuang, disiplin diri engkau abaikan. Kau ingin berjuang, janji Quran engkau tunaikan. Engkau ingin berjuang. Kita bertahap menurutkan perkembangan. Ya kalau ya naon baskom mau jam-jam bejana. Ya kantong kulit tuh. Kantong kulit tuh. Ribuan tahun atau menjadi ribuan tahun badi mah. ribuan Tuh. Ya kantong kulit kalau ada jam-jam. kulit ontak Kontak mohon. Rupiah. Dan ini dulu yang lampu ini sudah disambung lagi ke atas sehingga kalau siang hari itu payung-payungnya terbuka, kalau malam tertutup, tapi lampu-lampunya tetap menghiasi, mempercantik halaman Masjid Nabawi. Ayo kita teruskan ya. Ini masih Bu ya, menara yang apa? Yang terbuka. Kubah yang terbuka. Ya. Pakai lip sudah. Ayo kita lanjutkan Bu ya. Lanjutkan Bu, masih banyak tempat-tempat yang bisa kita lihat. Sehingga kita bisa melihat nanti di pusat Al-Quran di sekitar Madinah perkembangan percetakan Al-Quran yang dicetak untuk seluruh negara dengan berbagai macam bahasa di Madinah. Ini diantara sebagian perpustakaan Al-Quran dan kitab di Masjid Nabawi. Biasanya bagi yayasan bisa mengajukan permohonan Al-Quran dengan membawa semacam proposal dan bisa dimasukkan ke perpustakaan di Masjid Nabawi. Nanti akan diberikan Al-Quran yang diwakafkan oleh para jemaah bagi Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Ada yang beli Al-Quran yang disimpan di dalam masjid, mewakafkannya di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram. Karena di Masjid Nabawi dan Masjid Haram itu Al-Quran satu edisi ataupun satu jenis percetakan Al-Quran yang tidak sesuai dengan asli keluaran dari pabrik Al-Quran itu dipisahkan dan dijadikan untuk mereka yang melakukan proposal ke perpustakaan dan diberikan. Ini di Masjid Nabawi perkembangan penulisan Al-Quran. Ya. Tunjuk aja, tunjuk. Raja Aswan. Raja Aswan. Eta. Ada situ. Eta masakan. Hai Tuhan, aku takkan bosan memperjuangkan Engkau. Aku tidak akan jemu, takkan istirahat, ku gunakan waktu. Ya, alhamdulillah. Aku sedang berjuang bersama kawan-kawanku
Iya. Yang kontak-kontak. Ya mah kudu ditinggali urang kerasna da gila aja sih. Ya silakan. Rasana mah dipun tulap. Kelihatan yang merasnya manusia. Kau selalu dibawa kemana saja, cita-citaku engkau diingat kapan saja. Engkau selalu dibawa kemana saja. Aku sedang berjuang bersama kawan-kawanku untuk mengenalkan engkau kepada manusia. Aku takkan berhenti. Ya Allah, Ya Allah, Tuhan memanggil aku menerima panggilannya. Setelah aku menunaikan panggilan, aku menderhakainya. Tuhan menyuruh aku mendengar dan mentaati. Setelah suruhan itu aku terima.